Saya ingat banget pengalaman saya menggunakan lidah buaya ini. Jadi ayah saya dulu pernah kena namanya gastritis erosif. Jadi lambung beliau itu berdarah. Ya, lambung beliau itu berdarah. Ya, bab sampai ke BAB-nya itu campur darah. Dan saya ingat banget salah satu yang saya diajarkan dulu adalah menggunakan ini, ya, lidah buaya. Kebetulan saya itu beliau dirawat di rumah sakit dan setiap bisa beliau minum atau makan, saya suruh beliau makan ini. Itu nggak ada 3 hari, 2 harian itu pendarahannya berhenti. Ya, lidah buaya ini. Jadi lidah buaya ini kalau boleh saya sampaikan, ini salah satu produk lokal yang kalau boleh saya sarankan, coba Bapak Ibu makan ini. Bagaimana cara memakannya? Anda bisa bikin wedang jahe pakai lidah buaya. Bisa. Ya, atau kunyitnya pakai lidah buaya. Kunyit asam gitu kan? Anda bisa makannya, minumnya pakai lidah buaya. Dia bisa bermanfaat untuk wasir, ya, buat emah. Ini obatnya emah nih, lidah buaya ini. Ya, jadi wedang jahenya pakai lidah buaya. Ya, dan ini ibu-ibu, Anda bisa blender lidah buaya seperti ini, ya. Kemudian dikasih garam sedikit, ya. Kita nggak usah contohin lah. Dikasih garam sedikit, nanti lalu dia kan nyatu dalam airnya, itu buat spray, buat semprot ke kulit kita, bisa melembabkan, dia moisturizer seperti itu. Dia juga bisa untuk membersihkan, dan lidah buaya ini salah satu tanda kutip antibiotik alami. Ya, jadi kalau ada luka, saya nggak tahu Pak Surya sudah pernah mempelajari belum ini sebagai antibiotik, tapi setahu saya juga dia punya khasiat sebagai antibiotik topikal, benar kan? Sudah digunakan di luka. Jadi ini salah satu terapi untuk luka. Ya, bagaimana caranya detailnya hanya beliau ahlinya. Ya, Masya Allah. Jadi kalau nanti di rumah Anda punya orang tua, keluarga atau siapapun saudara yang mungkin ada luka kencing manis, nanti mungkin bisa konsultasi ke Pak Suryadi. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan tadi kan madu, zaitun, kurma sama gamat, bahkan lidah buaya. Ya. Jadi Allah sekalian tidak akan mungkin meninggalkan kita untuk menjadi Abdullah, ya, tanpa menyiapkan sarana prasarana yang nggak mungkin. Ya. Jadi di mana tempat itu diciptakan Allah, maka di situ biasanya ada produk-produk lokal yang khusus untuk daerah tersebut. Indonesia kaya dengan rempah, Indonesia kaya dengan rimpang. Ya, maka jadikan itu sebagai asupan kita tiap hari. Ya, rempah, rimpang, sayur, rempah, rimpang, sayur. Ya, kalau Anda yang sempat baca tulisan saya, postingan saya tentang jamur, ya, jamur itu salah satu pengikat logam yang sangat baik, dan dia merupakan salah satu produk fermentasi yang juga baik, jamur. Ya, jamurnya Anda bisa bikin sup jamur, kasih sayur gitu kan, Masya Allah. Simple sebenarnya, asal kita mau. Tapi ingat, mulai kurangi yang tidak sehatnya. Ya, kita mulai switching. Anda sebenarnya bukan butuh nasi putihnya, Anda butuh karbohidratnya. Gitu. Tidak mesti makan nasi putih kok, kita makan buah juga dapat karbohidrat. Ya, tenang aja. Jadi kita bukan anti karbohidrat, tapi kita butuh karbohidrat yang kompleks. Contohnya brown rice atau beras coklat atau beras merah atau beras hitam. Itu kan karbo yang kompleks, yang sehat, masih tinggi seratnya. Ya, jadi tidak usah khawatir, you don't have to eat less. Ya, kalau bahasa mereka gitu. Kalau orang Batak, Anda tidak perlu mengurangi makanan, but you just have to eat right. Tapi Anda cukup makan yang benar. Ya, jadi nanti kalau sudah ngerti polanya, Anda tidak akan mau lagi nyampahin badan. Yang pertama, yang kedua, Anda tidak akan mau banyak-banyak makan. Gak mau. Kenapa? Makan yang banyak melemahkan iman. Lebih sayang iman atau lebih sayang makanan? Lebih sayang iman. Gitu. Nanti lama-lama badannya akan langsing. Dan ingat, hubungan suami istri pun bisa diperbaiki dengan ini. Ya, laki-laki yang pengen memuaskan istrinya, ya hiduplah sehat. Karena banyak kasus perceraian gara-gara suami nggak puas atau istri nggak puas dalam hubungan biologis. Banyak loh. Jadi makanan itu urusannya sampai ke negara.
Maka kata beliau tadi itu kan, kata beliau Pak Surya itu kan, itu di Jepang itu makanan-makanan Indonesia, dan Jepang merupakan salah satu negara yang termasuk blue zone. Blue zone itu negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia. Ada Jepang, tidak semua tempat tapi ya, ada Yunani sebagian, California ya juga sebagian, termasuk Korea. Dan ternyata rahasianya apa? Karena mereka healthy food, makanan mereka. Dan itu dipaksain sama negara. Ya, maka kayak kita bicara lihat di Jepang nggak ada warteg. Nggak ada warteg kan? Ya, emang nggak ada warteg. Tapi maksud saya itu apa? Makanan di sana sayur, daging, masak, rebus, kukus, steam, makan, selesai. Begitu maksudnya. Nggak dipanaskan berulang-ulang. Gitu. Jadi ibu-ibu kalau Anda pengen dapatkan healthy food, masak saat itu habiskan. Nggak usah dipanaskan. Seperti kata Pak Surya tadi, karena beliau kan lama di Jepang tuh, jadi ngelihat. Dan asbab dari situ atau efek dari situ apa yang terjadi? Banyak orang yang langsing-langsing, gitu loh. Orang di sana, ya memang Jepang merupakan negara yang apa ya, angka bunuh dirinya juga tinggi di dunia, karena nggak ada Tuhan di sana kan. Tuhan itu waktu sama uang, sama waktu uang gitu kan. Tapi kita umat Islam punya pedoman yang jauh lebih baik, ya. Mengikuti bagaimana pola-pola Nabi SAW. Jadi dengan puasa Senin Kamis, Ayamul Bid atau puasa-puasa sunnah yang lain, kemudian ditambah lagi dengan berbekam, itu efeknya luar biasa. Tidak suatu kebetulan kata Nabi SAW berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21. Sebelum berbekam pada tanggal hijriah itu, Nabi memberikan pedoman kepada kita untuk apa? Untuk puasa Ayamul Bid dulu. 13, 14, 15-nya puasa. 17-nya, 16 istirahat, 17-nya berpuasa atau berbekam. Itu kan suatu pola sebenarnya yang kita bisa ikutin.